Bapa, terima kasih untuk malam hari ini kami masih bisa berkumpul bersama-sama. Kami mau membawa hati kami Tuhan untuk kembali disirami, untuk disegarkan, diajari dengan sebagian kecil dari firman-Mu yang begitu luas itu. Bapa di dalam surga, kami percaya ketika kami bersuka cita menerima firman-Mu, maka bibit benih firman Tuhan itu akan jatuh di tanah hati yang subur dan bertumbuh, berakar, berbuah-buah, sehingga hidup kami semakin hari semakin mirip dengan Kristus Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Ya, suara saya cukup terdengar jelas ya oleh semuanya ya. Oke. Hari ini ya jelas semua ya. Puji Tuhan ya, hari ini kita masih bisa bertemu bersama-sama. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin membahas tentang nafsu makan kita. Nah, pernah nggak kita berpikir bahwa waktu kita makan itu sebenarnya bisa loh kita berbuat dosa waktu makan loh. Mungkin kita mikir gini ya, manusia itu kan Tuhan yang ciptakan, dan Tuhan menciptakan manusia itu butuh makanan. Nah terus masa sih kita makan dan minum bisa berdosa? Pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu? Nah, ada nggak sih orang yang mati karena kekenyangan? Ada ya? Oke, teman-teman pernah merasa kekenyangan nggak? Pasti kita semua di sini, apalagi namanya anak-anak muda ya, pernah mampir ke restoran all you can eat atau buffet begitulah ya, atau makan sekenyangnya begitu kan. Nah, kalau kita mampir ke restoran tersebut, kita udah bayar buat makan sebanyak-banyaknya, pasti kita akan begini dari rumah, mungkin kita udah puasa semalaman begitu ya. Nah, kemudian kita akan pikir, aduh kalau makannya cuma dikit bakalan rugi nih gitu kan. Jadi walaupun mungkin kita udah kenyang, kita bakal makan lagi gitu ya. Tetapi semua yang berlebihan memang tidak baik. Salah satunya adalah dalam hal makan minum ini gitu ya. Biasanya kalau habis pulang dari restoran all you can eat atau buffet seperti itu, rasanya perut langsung ngegelembung begitu ya, atau ada yang langsung minum obat buang-buang air biar bisa lega karena napas rasanya sesek begitu ya, jalan rasanya berat, terus ngantuk banget gitu, kekenyangan gitu ya. Banyak orang yang meninggal karena kebanyakan makan. Nah, bagi para penggemar makanan, mungkin kita biasa untuk menyantap makanan dalam porsi besar. Sekarang banyak makanan yang ditawarkan dalam porsi jumbo begitu ya. Burger lebih gede dari biasanya begitu ya. Terus nasi goreng lebih banyak dari biasanya. Bakmi, kalau kita pergi makan bakmi ditanya mau porsi biasa atau porsi jumbo begitu ya. Nah, makan minum dalam porsi tak terbatas itu memang menjadi satu hal yang menarik atau menyenangkan. Terutama ketika sekarang kita udah lebih bisa akses dengan YouTube dan kemudian kita lihat para mukbangers begitu ya. Wih, makannya seru banget, tapi badannya kok tetap segitu gitu ya. Tetapi kalau kita makan terlalu berlebihan, ini malah berbahaya bagi tubuh kita. Akhir-akhirnya bisa berakhir tragis dan membuat nyawa kita melayang. Bukannya melayang seneng, happy kayak kita jatuh cinta, melayang-layang. Enggak, melayang beneran, alias kita it is dead, mati begitu ya. Nah, contohnya adalah kasus seorang remaja di Inggris yang meninggal karena terlalu banyak makan permen karet. Mungkin kita akan langsung mikir gini, ya iyalah kenapa permen karetnya lo telan gitu kan. Nah, permen karet kan emang gak boleh ditelan, dikunyah doang. Tapi enggak gitu ya. Karena apa? Permen karet itu mungkin kelihatan gak berbahaya, masuk cemilan, gak kenyang makan permen karet gitu ya. Tapi pada tahun 2011, permen karet ini menjadi penyebab meninggalnya si remaja ini karena terlalu banyak dia makan. Ternyata dalam satu permen karet itu ada yang namanya racun. Jadi waktu dia makan kira-kira satu hari bisa lebih dari 14 permen karet, sehingga tubuhnya ini terhalangi untuk menyerap asupan mineral yang justru dibutuhkan oleh tubuhnya, vitamin, mineral begitu ya. Karena yang ada di dalam perutnya itu udah terlalu banyak kandungan dari si permen karet itu, termasuk min dan sebagainya. Jadi waktu pihak dokter menanganinya dipikir aduh ini keracunan gitu ya. Di dalam perutnya ada kekurangan potasium, kekurangan kalsium, kekurangan sodium dan magnesium. Ya udahlah ya, banyak merahnya raportnya, akhirnya dia meninggal.
Makan terlalu banyak ini juga bisa menyebabkan seorang model asal London lagi ini ya, meninggal pada tahun 1981. Nah, biasanya kalau kita tahu model-model itu anti sama makanan. Bahkan saya pernah menonton televisi, modelnya saking kepengen badannya itu kutilang, kurus, tinggi langsing, dia makanin kapas, teman-teman. Makannya kapas supaya apa? Supaya rasanya kenyang, tapi badannya tetap segitu. Akhirnya ya tetap aja bermasalah juga, karena kapas kan bukan buat dimakan begitu ya. Nah, si model ini yang dirahasiakan namanya, dia memutuskan untuk menyantap makanan seberat 8,9 kilo dalam waktu sekaligus. Nah, mungkin teman-teman walaupun kita kaum muda begitu ya, nggak pernah tuh kita makan 8,9 kilo. Apa aja sih yang dia makan? Dia makan 500 gram ati, 1 kilo campuran daging, 200 gram daging steak. Bukan itu aja, masih ditambah lagi 500 gram keju, 2 telur, 2 gelas susu, 2 roti, dan aneka sayuran dan buah-buahan yang tidak terhitung. Sehingga akhirnya nyawanya melayang karena 8,9 kilo makanan itu langsung dihabok terus-menerus tanpa berhenti. Mungkin dia jadi sesak napas, perutnya jadi bermasalah, nggak bisa dikelola dengan baik, dicerna dengan baik, dan seterusnya. Kemudian tahun 2013, ini masih maju lagi ya, seorang juara makan, nah bernama Joy Chestnut, mencatat rekor dunia dengan menyantap paling banyak hotdog dalam waktu kurang dari 1 menit. Kita doyan hotdog ya. Mungkin kalau 1 oke, masih kepengen lagi. Makan 2 mungkin masih oke. Tapi kalau lebih dari 3, rasanya udah makin berkurang tuh enaknya. Bagaimanapun enaknya itu hotdog. Nah, si juara ini pasti sebelum mengikuti kompetisi, dia sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Betul apa benar? Mungkin dia sudah latihan, dia sudah pelajari caranya, dia sudah melatih tubuhnya dan sebagainya. Beda dengan seorang psikolog wanita dari Florida yang terlalu banyak makan hotdog. Nah, karena pulang dari kantor mungkin dia lapar, mungkin dia kesel abis diomelin bosnya, mungkin dia kesel karena di jalan terjadi sesuatu macet dan sebagainya. Jadi pulang dari kantor dia makan hotdog sebanyak 2,2 kilo. Kalau teman-teman pengen tahu 2,2 kilo hotdog itu seperti apa, coba deh nanti pas lagi kumpul-kumpul di rumah teman begitu ya, ditimbangin dulu tuh sampai sebanyak apa. Nah, ini dia makan sendirian. Ditambah lagi, nggak cukup hotdog 2,2 kilo, dia masih makan 2 kotak biskuit, 2 liter susu, dan masih banyak lagi yang nggak ketahuan jumlahnya. Nah, sehingga akhirnya dia ambruk dan nyawanya nggak tertolong. Waktu mayatnya itu diautopsi, terlihat bahwa banyak hotdog di perutnya, banyak brokoli, banyak sereal, dan makanan-makanan berwarna hijau yang dokter nggak tahu apa itu dari asal makanannya begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Raja juga nggak luput dari mati karena kekenyangan makan. Kalau kita pikir ya kita lihat pangeran dan ratu Inggris sekarang gitu ya, prince dan princess, badannya bagus-bagus begitu ya, pasti makanannya terjaga. Tapi ternyata ada juga loh raja yang mati karena makan kekenyangan. Nah, waktu itu ada seorang raja tahun 1771 namanya Raja Adolf gitu ya, dari kerajaan Swedia. Dia punya hobi ini makan. Orang mah kalau punya hobi koleksi apa gitu ya, main apa, dia hobinya makan begitu ya. Nah, sampai dia tercatat di dalam sejarah karena waktu itu dia makan mulai dari lobster, kaviar, sauerkraut, ikan herring, champagne, 14 susu panas, dan lain-lain, sampai perutnya bermasalah dalam pencernaan dan merenggut nyawanya. Kemudian tercatat di dalam sejarahnya, kenapa? Anak-anak yang sekolah di wilayah Swedia itu tahu bahwa tentang kisah raja ini begitu ya, the king who died because of it himself begitu kurang lebih. Nah, karena apa? Kebanyakan makan. Dia punya banyak tapi dia mau makan sekaligus. Nah, yang terakhir, nah ini yang rada-rada agak-agak karena ego sebenarnya. Hati ikan fugu itu dikenal beracun. Kalau teman-teman pengen tahu ikan fugu itu seperti apa,
Tanya aja sama Mbah Google ya. Kita semua bisa tinggal pencet-pencet, googling, browsing ikan fugu itu seperti apa. Nah, ikan fugu ini dikenal spesies ikan yang berbahaya dan beracun, terutama di bagian hatinya. Namanya lainnya adalah pufferfish, ikan asal Jepang. Nah, tadi kan JJ katanya mau ke Jepang gitu ya. Hati-hati ya, nanti kalau ke Jepang jangan sampai ditawarin makanan ini nih gitu ya. Nah, kalau tidak mahir mengolahnya, ikan ini malah bisa membunuh orang dalam waktu yang cepat begitu. Nah, waktu tahun 1975 ada seorang aktor bernama Bando Mitsugoro ke-7 asal Jepang. Dia percaya dia punya kekuatan luar biasa, dia punya kekuatan yang spesial, bahwa kalau dia makan hati ikan fugu yang beracun itu dia nggak akan mati. Nah, semua orang udah ngelarang dia, jangan, ngapain sih, ini buat bikin konten doang ya. Kalau zaman sekarang kan istilah begitu ya, ini buat pansos ya, buat terkenal doang, udah nggak usah ngapain. Pokoknya intinya semua orang udah ngelarang dia, kasih nasihat dia, tapi dia tetap aja pingin menunjukkan, nih kalau gua makan gak apa-apa nih ya, walaupun beracun. Akhirnya dimakanlah hati ikan fugu tersebut. Ya emang gak langsung mati, tapi lama-lama bermasalah dan ujung-ujungnya mati juga dia begitu ya. Nah teman-teman, berbicara tentang makan minum kekenyangan, dan dari contoh-contoh yang tadi sudah kita lihat, nah di Alkitab juga ada bermasalah dengan makanan dan minuman. Yuk kita buka Kejadian 25 ayat 39 sampai 34. Bukan cuma di dalam kisah nyata sehari-hari kita, bukan cuma dari yang tadi saya bacakan itu artikel dari Detik Food, tetapi di dalam Alkitab kita juga ada orang-orang yang bermasalah dengan makan minumnya. Kejadian 25 ayat 29 sampai yang ke-34. Ya, sudah ketemu semua? Saya akan bacakan bagi kita semua, teman-teman bisa mengikuti dari Alkitab masing-masing. Ini kisahnya tentang apa? Esau dan Yakub. Mulai ayat 29 ya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Esau makan dan lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungan itu tanpa menyesal. Nah, teman-teman, dari bacaan Alkitab kita tadi dikisahkan ada dua anak muda yang sangat bertolak belakang sifatnya. Yang tua atau yang sulung ini sifatnya pemberani, badannya mungkin lebih maco, berbulu dan keker begitu ya. Dia lebih suka keluar, berburu di padang dan seterusnya. Tapi yang bungsu ini lebih kalem, mungkin badannya lebih kecilan gitu ya, tidak berbulu. Dia lebih suka diam di rumah bersama dengan ibunya. Nah, di dalam kebiasaan istiadat orang Israel, anak sulung itu punya berkat yang namanya hak kesulungan. Nah, dia harus menerima itu, dan otomatis setiap anak sulung itu punya hak kesulungan. Tapi kita baca tadi, hak kesulungan yang begitu penting, begitu berharga, yang dia dapat karena statusnya anak sulung dan harusnya bisa dia nikmati untuk sepanjang kehidupannya, dia serahkan dengan begitu mudah. Untuk apa tadi? Apakah itu segentong bubur kacang merah? Enggak, cuma semangkuk. Ya elah teman-teman, buat kita anak-anak muda pernah kita makan bubur dong pastinya ya. Kalau bubur semangkok itu cuman kata orang 2-3 kali suap udah habis, ke WC 3 kali udah lapar lagi begitu ya. Hanya seperti itu. Dan tadi kita baca setelah Esau makan, dia berdiri lalu pergi begitu saja. Demikian meremehkannya hak kesulungan itu dibandingkan dengan perutnya. Yang dia pentingkan hanya perutnya, yang dia pentingkan hanya makanan dan minumannya. Kalau setelah itu yang lain dia nggak penting. Nah, karena nafsu makan yang tidak terkendali ini, banyak orang yang seperti Esau, kehilangan hal-hal yang berharga, kesehatannya, hartanya, bahkan nyawanya sendiri. Saya seringkali melihat
orang-orang yang mungkin masih tingkat karyawan begitu ya, dengan gaji yang terbatas tapi jajannya luar biasa, sehingga harusnya mungkin mereka bisa mencicil motor untuk kendaraan mereka pulang pergi ke kantor, mereka bisa mencicil kendaraan atau transport lebih untuk menikmati kendaraan yang lebih baik, tapi karena jajannya mereka punya nafsu makan minum yang begitu luar biasa, sehingga itu semua dihabiskan budgetnya untuk ke sana, kerja keras tapi mereka tidak punya apa yang bisa dinikmati. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk nafsu makan yang Dia berikan. Nah, teman-teman di sini ada yang bermasalah? Ada yang nggak nafsu makan? Hampir nggak ada. Kalau saya bicaranya di kaum muda, semua pasti bilang, "Aduh, Ci, malah nafsu buat stok makan itu yang susah begitu kan." Apalagi di zaman sekolah online kayak gini, semua nggak ada yang turun beratnya, rata-rata naik. Kalau kita online ini kan pada nggak berani buka kamera ya. Mungkin kalau buka kamera mukanya pipi semua begitu ya, karena naik timbangannya. Hampir nggak ada yang kesulitan dengan nafsu makan. Habis makan mie, pengen makan nasi. Habis makan nasi langsung kita ngambil roti. Habis ngambil roti kita minum susu, habis minum susu kita lihat lagi ada cemilan, kita makan terus begitu ya. Nah, untuk hal ini kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita nggak masalah dengan nafsu makan. Kita bisa punya nafsu makan yang baik. Kenapa? Karena ada banyak sekali orang yang bermasalah dengan nafsu makan, teman-teman. Kalau bicara tentang hal ini, saya teringat dengan almarhum Bapak Gembala kita, yaitu papa saya. Beliau kepingin makan, dikasih makanan yang enak-enak satu meja, tapi beliau cuma duduk ngeliatin karena sama sekali tidak ada nafsu makan. Berat badannya menurun secara drastis. Karena apa? Karena gangguan ginjal yang beliau derita. Nah, orang-orang yang mengalami gangguan ginjal itu biasanya kesulitan nafsu makan. Orang-orang yang lagi hamil biasanya tuh suka nggak nafsu makan begitu ya, malah muntah-muntah terus begitu kan. Orang-orang yang mungkin punya penyakit-penyakit yang kronis itu mengalami kesulitan makan begitu. Tapi kalau kita masih punya nafsu makan, masih kepengen makan, itu tetap kita harus bersyukur sama Tuhan. Kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-29. Kejadian 1 ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Artinya Tuhan yang kasih kita makanan untuk dinikmati. Itu anugerah Tuhan. Nah, sekarang ya kita nggak makan biji-bijian doang dari pohon kita petik, enggak lah ya. Buah-buahan juga ya kita kelola dengan hikmat dari Tuhan. Nah, jika Tuhan dapat mencukupkan segala kebutuhan kita, itu juga anugerah Tuhan. Berapa banyak ketika kita justru kekenyangan makan, dengan berita-berita yang tadi saya ceritakan, di sebelahan dunia sebelah sini orang-orang mati kekenyangan makan, tetapi di belahan dunia yang lain orang-orang mati karena kekurangan makan. Jadi kalau kita di rumah masih ada makanan, jangan bilang, "Mah, makannya kok tempe melulu." Berapa banyak orang pengen makan tempe aja gak bisa loh, teman-teman. Pernah saya baca sebuah tulisan dari salah seorang wartawan yang tidak disebutkan namanya. Ketika wartawan ini sedang duduk makan siang, dia di warteg begitu ya, warung Tegal. Dia masuk ke warteg, kemudian waktu dia lagi makan, di sebelah dia itu ada seorang bapak dengan anaknya. Dan dia tanpa sengaja mendengar percakapan bapak dengan anaknya ini. Dia bilang, bapaknya bilang begini, "Nak, nikmati ya nak ya, ini nasi uduk dan ayam gorengnya sepotong. Selamat ulang tahun ya nak ya." Teman-teman, pernah nggak kita membayangkan untuk makan nasi uduk dan sepotong ayam goreng itu harus menunggu ulang tahun? Berapa banyak dari kita tanpa ulang tahun sekalipun, kita bisa pergi ke restoran all you can eat, kita bisa pesen snack sebanyak-banyaknya, kita bisa beli apa yang kita mau. Pernah nggak kita pikirkan bahwa kalau kita bisa menikmati hal itu adalah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pantas, bukan karena orang tua kita bekerja keras saja, tetapi semata-mata karena Tuhan yang memberkati keluarga kita, sehingga kita bisa menikmati semuanya itu. Amsal 13 ayat yang ke-25 kita lihat. Amsal 13 ayat 25. Boleh saya minta tolong JJ untuk membacakan bagi kita semua? Oke. Amsal 13 ayat yang ke-25. Iya. Demikian firman Tuhan.
Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Ya, terima kasih. Nah, ini kalau kita orang benar, kita makan tuh kenyang, jadi kebaikan. Orang bilang katanya kalau makan tuh jadi daging. Karena apa? Karena banyak orang makan jadi sakit. Orang makan tapi nggak jadi daging. Nah, ini masuk ke poin berikutnya. Kalau kita makan, itu anugerah Tuhan. Ketika kita bisa menikmati apa yang kita makan, kita menikmati apa yang kita minum, itu juga anugerah Allah. Jadi yang pertama tadi kita belajar bahwa makanan dan minuman itu Tuhan yang sediakan. Kalau kita masih bisa makan minum, itu Tuhan yang anugerahkan. Dan karunia untuk menikmatinya. Berapa banyak orang makan sekedar makan. Teman-teman yang pernah dirawat di rumah sakit, mungkin tahu ya, kalau di rumah sakit, makanannya tuh biasanya rasanya kurang dengan makanan di luar rumah sakit, begitu ya. Nah, biasanya orang kalau lagi dirawat jadi pasien, mereka cuma bilang, ya udahlah, makan-makan aja lah, nggak tahu apa rasanya. Yang penting cepat sembuh lah, buat minum obat nanti cepat keluar dari sini. Makan tapi tidak menikmati. Nah, kalau kita bisa menikmati, itu adalah anugerah Allah. Ci, kan makannya cuma nasi putih sama telur ceplok, Ci. Masa dinikmati? Enak nggak? Lidahnya masih bisa rasa enak kan? Lidahnya masih bisa rasa nikmat kan? Itu anugerah untuk menikmati. Berapa banyak orang yang waktu dia makan nggak boleh pakai garam sama sekali, nggak boleh pakai gula sama sekali, nggak boleh pakai kecap sama sekali. Bisa bayangin rasanya? Cuman direbus tok, bener-bener direbus terus disajikan dimakan. Kita bisa bayangkan rasanya. Jadi kalau kita bisa menikmati, itu juga anugerah Tuhan, gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya, kalau memang semua itu anugerah Tuhan, kapan kita makan dan minum lalu jadi dosa? Bisa nggak jadi dosa? Bisa. Kita lihat, ini yang penting. Kalau tadi kita harus bersyukur, sekarang kita mulai waspada. Jangan sampai anugerah Tuhan itu berubah menjadi dosa di dalam hidup kita. Yang pertama, makan minum itu jadi dosa bagi kita kalau kita terlalu sibuk ngurusin makan minum sampai tidak ada waktu bagi Allah. Kita lihat, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-19. Tadi ada Alfian ya. Pengkhotbah 5 ayat 19. Silakan. Oke. Aku Michael. Oh ya. Dari aku Ci, sebentar. Ya. Ya, Michael duluan juga boleh. Berapa Ci? Pengkhotbah 5 ayat 19. Oke. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya dan bersukacitalah dalam jerih payahnya. Oke. Juga itu pun karunia Allah. Ya, itu kamu pakai handphone ya? Ya. Ya, berarti ayatnya yang bawahnya tuh. Ada dalam kurungnya kan 5/19. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ya, terima kasih. Nah, makan minum jadi dosa kalau kita terlalu fokus sama makan minumnya sampai kita lupa sama Allah. Contoh gampangnya gimana? Aduh, kebaktian EYT apalagi online, males deh gue. Nanti aja ya, ada temen ulang tahun nih, lebih seru. Udah lama nggak ketemu tatap muka sama temen. Kebetulan dia ngundang nih, tempatnya dekat. Aduh, kapan lagi? Udahlah, EYT minggu depan aja. Ketika kita mulai lebih fokus sama makan minum itu, maka makan minum yang anugerah Tuhan itu berubah menjadi dosa karena kita tidak lagi mengutamakan Tuhan di dalam makan minum kita. Harusnya tetap Tuhan yang nomor satu. Jangan sampai kita malah lebih mementingkan anugerah Tuhan ketimbang sumber dari segala anugerahnya. Yang kedua, makan dan minum itu jadi dosa bagi kita kalau itu jadi hobi atau kesukaan yang tidak terkendali. Amsal 23 ayat yang kedua, kita lihat. Tadi ada siapa aja yang kumpul di situ? Silakan salah satu bisa bacakan. Oke, siap. Amsal 23 ayat yang kedua. Silakan gambreng. Oke, Nicholas ya Ci yang baca. Oke, silakan Nicholas. Amsal 23 ayat 2. Ya. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Nah,
Ini yang harus kita lakukan. Bukan berarti kita kemana-mana bawa pisau, terus waktu lagi makan kita arahin pisau ke leher kita. Jangan. Ini jangan kita lakukan bener-beneran. Kalau kayak gitu nanti papa mama kita bisa bingung. Lu kebaktian EYT diajarin apa sih? Kok malah leher ditusuk-tusuk pisau? Bukan. Artinya apa? Artinya kita tahu kapan harus berhenti, kapan harus stop. Karena secara medis makan minum berlebihan itu tidak baik. Secara rohani juga tidak baik ketika kita punya hobi makan yang tidak terkendali sehingga kita terbengkalai mengurusi hal-hal yang lain. Udah mestinya masuk sekolah, tar dulu masih pengen makan nih, masih pengen makan, tanggung. Nah, kalau sekali-sekali mungkin karena kita lapar, oke. Tapi kalau setiap kali pekerjaan yang lebih penting, tugas-tugas terbengkalai hanya karena makan minum, nah anugerah Tuhan itu menjadi dosa bagi kita. Jangan jadi hobi yang terkendali, ya tidak terkendali begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, makan minum itu jadi dosa ketika kita jadi khawatir untuk mendapatkannya. Yuk kita lihat Matius 6 ayat yang ke-25. Matius 6 ayat 25, silakan yang tadi bareng-bareng di situ. Oke, sebentar. Yang belum kebagian. Matius 6 ayat 25. Iya, siapa ini? Karena itu Randy. Oke, Randy. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Iya, terima kasih. Nah, jadi makan minum itu jadi dosa kalau kita khawatir mendapatkannya. Aduh, besok makan apa ya? Terus Tuhan kasih beras, Tuhan kasih makanan, kita sengaja nggak mau makan, kita simpen terus sampai akhirnya malah jadi basi dan kebuang begitu karena kita khawatir. Atau kita jadi terus mikirin terus sampai kita jadi stres. Bagaimana ya nih lagi pandemi ya? Aduh, toko papa gimana ya? Usaha mama gimana ya? Kantor bagaimana ya? Terus kita jadi khawatir, kita jadi stres seolah-olah seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan, seolah-olah seperti orang yang tidak punya iman. Akhirnya anugerah yang Tuhan berikan untuk makan minum di dalam hidup kita itu jadi dosa. Karena apa? Seolah-olah kita nggak percaya Tuhan besok masih bisa berkati kita kalau kita lakukan dengan benar. Nah, makan minum jadi dosa. Jangan khawatir. Tuhan bilang apa? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Setiap hari Tuhan pasti akan penuhi kebutuhan kita. Tapi keinginan kita belum tentu Tuhan penuhi. Nah, seringkali orang khawatir bukan karena nggak bisa makan minum, teman-teman. Tapi orang khawatir nggak bisa makan KFC, nggak bisa makan pizza, nggak bisa makan all you can eat, nggak bisa makan brand-brand yang lainnya. Nah, Tuhan bilang apa? Bukan keinginan, tapi kebutuhan. Kalau soal makan nasi sama ceplok telur, sama mie instan dan sebagainya, itu juga makan, bisa kita nikmati, puji Tuhan. Gitu ya. Kadang-kadang orang pengen makan mereknya, bukan makanannya. Ketika kita jadi khawatir dan fokus kita mikirin terus soal makanan itu, seolah-olah seperti kita nggak punya Tuhan dan Tuhan tidak mampu memberkati kita, disitulah anugerah Tuhan untuk makan dan minum menjadi dosa bagi kita. Yang berikutnya, makan dan minum jadi dosa ketika itu jadi tujuan hidup kita. Seringkali kita dengar orang bilang gini, gua mah hidup untuk makan. Nah, pernah dengar gak? Jadi hidupnya untuk makan. Kesana kemari yang dia pikirin cuman makan begitu ya. Pernah lihat gak ada orang yang badannya menjadi besar sekali, tapi dia terus masih makan terus, nafsunya tidak terkendali. Karena dia pikir apa? Ya hidup itu cuma sekali, harus dinikmati dengan makan sebanyak-banyaknya. Padahal harusnya yang benar bukan hidup untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Tuhan menciptakan manusia untuk hidupnya dengan makan dan minum. Kalau kita tidak makan dan minum dengan baik, tubuh kita tidak beroperasi dengan baik, kita menjadi sakit dan meninggal. Tetapi kalau kita hidup untuk makan, itu lain. Pikiran kita cuma untuk makan, tidak mikirin Tuhan, tidak mikirin sekolah, tidak mikirin keluarga, pokoknya fokusnya untuk makan.